Halo teman-teman, perkenalkan saya Ewi Sartikauru dari kelas 10 ADP2. Nah, untuk materi pada hari ini saya akan menerangkan tentang konsep eksplorasi dan eksperimentasi dalam karya seni rupa. Dalam konsep eksplorasi dan eksperimentasi dalam berkarya seni rupa, itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu aspek konseptual dan aspek visual. Nah, aspek konseptual adalah rancangan yang dibuat dan digunakan seniman untuk menciptakan sebuah karya. Nah, konsep aspektual itu terbagi lagi menjadi 4 bagian teman-teman. Yang pertama itu sumber inspirasi karya seni. Nah, sumber inspirasi karya seni adalah dasar dari penciptaan sebuah karya. Nah, sumber inspirasi ini berasal dari dua hal. Yang pertama, realitas internal dan realitas eksternal. Nah, realitas internal itu yaitu kenyataan yang diperoleh seniman melalui eksplorasi pengalaman terkait kehidupan dan spiritual atau psikologis pribadinya. Yang kedua, realitas eksternal, yaitu kenyataan yang berasal dari hubungan pribadi seniman sebagai manusia dengan berbagai hal yang dapat dikategorikan dalam tema. Nah, setelah kita membahas sumber inspirasi karya seni, yaitu kita lanjut ke bagian kedua, yaitu penetapan interest seni. Nah, interest seni itu apa sih teman-teman? Interest seni itu adalah daya tarik yang dimiliki karya seni rupa. Nah, secara umum terdapat 3 perspektif interest seni. Yang pertama, interest pragmatis, yaitu menjadikan karya seni sebagai instrumen untuk mencapai tujuan. Yang kedua, interest reflektif, yaitu menjadikan karya seni sebagai cerminan atau representasi realitas aktual atau fakta dan kenyataan kehidupan dan realitas khayalan, sesuatu yang diimajinasikan sebagai kenyataan yang ideal. Yang ketiga itu interest estetis, yaitu berupaya memberikan kebebasan bagi dirinya ataupun orang lain dalam menilai atau melihat hasil karyanya. Oke, baik teman-teman, kita lanjut yang bagian ketiga, yaitu penetapan interest bentuk. Nah, interest bentuk itu adalah daya tarik yang dihasilkan melalui bentuk atau wujud objek dalam karya seni rupa. Nah, beberapa jenis bentuk yang dapat digunakan. Yang pertama itu bentuk figuratif, kedua bentuk semi figuratif, yang ketiga bentuk non figuratif. Nah, kita bahas dulu yang bentuk figuratif, yaitu penggambaran objek-objek alam dengan meniru bentuk dan warnanya secara serupa, seperti gunung dan laut yang biasanya digambarkan dengan warna biru. Nah, yang kedua itu bentuk semi figuratif, yaitu penggambaran sebuah objek tetapi secara tidak persis atau tidak sama. Nah, yang ketiga adalah bentuk non figuratif, yaitu memadukan unsur-unsur visual yang diatur sedemikian mungkin untuk menghasilkan karya yang indah dan syarat akan makna. Nah, itu dia, itu bagian ketiga. Kita lanjut bagian keempatnya, yaitu penetapan prinsip estetika. Nah, prinsip estetika itu adalah asas atau dasar keindahan yang diterapkan oleh seniman untuk menciptakan sebuah karya. Nah, prinsip-prinsipnya itu ada pramodern, modern, dan pasca modern. Nah, kita bahas yang pramodern dulu, yaitu prinsip estetika yang memandang seni sebagai aktivitas mempresentasikan bentuk-bentuk alam. Yang kedua itu modern, yaitu prinsip estetika yang memandang seni sebagai aktivitas kreatif. Yang ketiga itu adalah pasca modern, yaitu prinsip yang memandang keindahan seni secara lebih bebas. Itu adalah bagian dari konsep aspektual penciptaan karya seni rupa. Nah, yang kedua kita lanjut, yaitu aspek visual penciptaan karya seni rupa. Nah, aspek visual dalam karya seni rupa ini terdiri dari struktur visual, komposisi, dan gaya pribadi. Nah, kita bahas yang struktur visual dulu. Nah, struktur visual itu adalah pola yang menjadi pedoman pemilihan unsur-unsur visual dalam karya seni rupa. Contohnya, mengangkat tema sosial budaya seperti kesenian dengan pilihan objek penari. Nah, yang kedua itu komposisi,
yaitu susunan berbagai unsur rupa agar sebuah karya seni rupa terkait proporsional baik dari segi keseimbangan maupun keselarasan. Nah, contohnya menyeleksi warna-warna yang akan digunakan dan mengelola sedemikian rupa agar dapat mewakili visualisasi objek atau bidang dalam karya. Nah, yang ketiga itu gaya pribadi. Gaya pribadi adalah ciri khas dari seniman yang menandai karya ciptaannya. Nah, contohnya seniman Rade Saleh yang menghadirkan suasana dramatis aristokrat. Yang kedua ada Basuki Abdullah yang memperlihatkan idealisme, keindahan yang permai. Sedangkan Sujoyono menghadirkan suasana heroisme dan nasionalisme. Nah, baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada materi seni budaya pada hari ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Ewi Sartika Warubu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa untuk materi selanjutnya.